Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofati Nikmah, NIM 3419102. Saya mahasiswa IAIN Pekalongan dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS Produksi Penerbitan Pers. Langsung saja. Soal yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang produksi penerbitan pers? Produksi penerbitan pers adalah suatu lembaga perusahaan yang bertujuan untuk menyajikan informasi, bisa melalui usaha percetakan, atau dalam arti luas yang mencakup media elektronik seperti radio, televisi, dan film. Soal yang kedua, dalam sebuah penerbitan pers terdapat berita, opini, dan iklan. Jelaskan maksud dan jenisnya masing-masing. Berita adalah teks yang berisi tentang suatu peristiwa yang terjadi di seluruh dunia dan disebarkan melalui media sosial, media elektronik, dan media cetak. Dan berita juga harus ditulis berdasarkan fakta, namun tidak semua fakta dijadikan berita. Soal yang ketiga, apa yang Anda ketahui pers tradisional dan pers online? Perbedaan dan persamaannya bagaimana? Perbedaan pers tradisional dan pers online melalui media cetak, radio, dan televisi. Informasi selalu bersifat formal dan bisa dipertanggungjawabkan. Harus menunggu informasi pada jam yang dijadwalkan. Umpan balik bersifat tertunda dan tidak langsung. Layak tidak memiliki keleluasaan. Dan sedangkan media online seperti media cetak yang diubah dalam format digital, TV online, dan radio streaming. Informasi pada situs tertentu tidak bersifat formal, sehingga kredibilitas informasi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Mudah dalam pencarian informasi yang ingin didapatkan dan tidak terbatas pada jadwal tertentu. Umpan balik dapat dipertanggungjawabkan atau disampaikan secara langsung seperti komentar. Layak memiliki keleluasaan. Dan persamaan dari pers tradisional dan pers online adalah sama-sama bertujuan untuk menginformasikan suatu berita. Soal yang keempat, di bidang departemen redaksi terdapat beberapa struktur. Jelaskan dan sebutkan masing-masing tugasnya. Yang pertama, pemimpin redaksi. Penanggung jawab kebijakan redaksional sehari-hari yang mewujudkan secara real kebijakan dasar perusahaan pers. Yang kedua, redaktur pelaksana. Mengkoordinasikan, mengawasi, menilai, mengoreksi, serta menyempurnakan pekerjaan redaksional pada para redaktur. Yang ketiga, redaktur memberikan tugas-tugas peliputan atau kerja jurnalistik lainnya kepada wartawan berdasarkan rubrik masing-masing. Yang keempat, penyusunan informasi. Informasi yang disajikan sebuah media massa tentu harus dibuat atau disusun dahulu. Yang kelima, penyebarluasan informasi, yakni penyebarluasan informasi yang sudah dikemas dalam bentuk media massa atau cetak. Ini tugas bagian marketing atau bagian usaha atau business department
sirkulasi atau distribusi, promosi, dan iklan. Bagian ini harus menjual media tersebut dan mendapatkan iklan. Soal yang kelima adalah di tengah perkembangan teknologi informasi yang pesat, pers mengalami disrupsi. Bagaimana menurut Anda agar pers tetap eksis dan dapat diterima dengan baik oleh publik? Apakah etika jurnalistik masih diperlukan dan berkesesuaian dengan kondisi saat ini? Tentu saja, tangguh dan gigih menghadapi segala kondisi merupakan tekad dan wujud keterlibatan dunia pers di tanah air sebagai wadah informasi dan kontrol sosial, menggunakan senjata dengan mengedepankan akurasi, aktual, dan faktual. Diakui bahwa di zaman serba berkebutuhan internet atau daring seperti sekarang ini, pandemi informasi kian menjamur. Bahaya terjadinya baku tembak di jagat maya membuat banyak portal media bersaingan melalui cara-cara yang kurang sportif. Hal inilah yang menjadi salah satu tantangan besar dunia pers untuk tetap eksis beraktivitas dan selalu menahan emosi demi menjaga kedamaian. Apabila di antara kita pers tidak mampu menahan emosi dan terpengaruh dengan ambisi media abal-abal, maka dunia pers akan kehilangan kredibilitas dan perannya di hadapan masyarakat. Wartawan selain dibatasi oleh ketentuan hukum seperti Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 juga harus berpegang kepada kode etik jurnalistik. Tujuannya adalah agar wartawan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, yaitu mencari dan menyajikan informasi. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.